Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hans Mahendra, founder smartnesia.com, ingin menjelaskan fitur menghitung RAB pengembangan rumah pada aplikasi smartnesia.com, sebuah aplikasi yang dapat membantu semua rakyat Indonesia dalam membangun rumahnya. Menghitung RAB pengembangan rumah dengan cepat adalah hasil dari inovasi kami, sebuah algoritma yang mampu memformulasikan perhitungan RAB pengembangan rumah dengan sangat cepat, tanpa perlu memasukkan volume masing-masing pekerjaan, tetapi hanya cukup menginput kebutuhan ruang yang akan dikembangkan, spesifikasi, dan kondisi lingkungan dari pengembangan rumah yang kita inginkan. Sistem akan menghasilkan data informasi organisasi ruang, spesifikasi, kondisi lingkungan yang diinput untuk pengembangan rumah, jenis pekerjaan, volume pekerjaan atau bill of quantity, biaya yang diperlukan, RAB, berdasarkan harga yang berlaku di suatu daerah untuk seluruh Indonesia, total kebutuhan material yang diperlukan, total tenaga kerja yang dibutuhkan, biaya kebutuhan belanja bahan, biaya kebutuhan untuk upah pekerja, rekapitulasi kebutuhan biaya, jadwal pekerjaan per minggu untuk pelaksanaan 3 bulan atau 90 hari, jadwal kebutuhan bahan per minggu untuk pelaksanaan 3 bulan, jadwal kebutuhan tenaga per minggu untuk pelaksanaan 3 bulan, dan rencana pengeluaran keuangan per minggu atau cash flow. Informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperkirakan biaya pengembangan rumah sesuai dengan anggaran atau kemampuan keuangan yang tersedia. Berikut adalah contoh tampak pengembangan rumah dari 1 lantai menjadi 2 lantai. Kita mungkin ingin mengembangkan rumah karena mungkin ada penambahan anggota keluarga, maka rumah yang telah kita miliki kita ingin bangun, baik kembangkan ke samping atau mengembangkan ke atas. Pada contoh ini adalah kita melakukan pengembangan ke atas dari lantai 1 menjadi lantai 2. Berikut adalah denah pengembangan, di mana lantai 1 kita tidak melakukan penambahan, tetapi pada lantai 2 kita menambahkan 2 ruangan, yaitu kamar tidur, ada 2 buah, ada tempat ruang cuci, ruang jemur, tangga, dan void. Untuk mempermudah penginputan, kita bisa membuat tabel organisasi ruang pengembangan rumah. Kita masukkan ruangan-ruangan yang mau kita tambah. Ini kita menambah pada lantai 2, tangga ukuran 3x2, selasar 2x1, void 4,5 x 3, kamar tidur 4 x 2,5 meter, kamar tidur 3 x 3, ruang cuci 2 x 4. Lalu kita membuat tabel atau daftar spesifikasinya. Rencana bentuk atap adalah pelana, bahan dindingnya hebel, cat temboknya kualitas sedang, bahan lantai adalah keramik 30-30, rangka atap berupa baja ringan, penutup atap genteng beton, bahan plafon gipsum rangka holo, kusen pintu jendela dari bahan aluminium. Lalu kita identifikasi ketinggian plafon. Karena kita lantai 2, maka ketinggian plafon 1 dari lantai 1 tetap harus diisi, yaitu 3,5 meter. Ini berguna untuk sistem menghitung penambahan pondasi untuk mendukung lantai 2-nya. Jadi ada penambahan tiang kolong untuk perkuatan atas. Lalu ketinggian plafon 2 dari lantai 2, artinya diukur dari lantai 2 ke plafon di lantai 2, yaitu 3 meter. Jadi tidak menghitung dari yang lantai 1, tetapi menghitungnya dari lantai 2 ke plafon lantai 2. Ini di sini 3 meter. Lalu kondisi lingkungan, seperti apa kondisi lingkungan? Akses bawa material, kita bisa menggunakan mobil pick up karena truk tidak bisa masuk. Jadi kondisi lingkungan kita harus perhatikan, karena kemampuan bawa material mempengaruhi logistik dari penyediaan bahan. Lalu luas area stok material, karena kita telah ada rumah existing, maka penempatan stok material sangat terbatas atau kurang. Biaya-biaya yang mungkin akan keluar kita identifikasi, seperti biaya overhead. Di sini adalah 5% untuk biaya lain-lain yang tidak diperkirakan. Dan karena dibangun oleh kontraktor, maka kita berikan jasa ke kontraktor sebesar 10%.
Mari kita mulai. Caranya ketik Smartnesia pada Google, lalu kita klik smartnesia.com, maka akan tampil tampilan web seperti berikut. Untuk yang telah register bisa memasukkan username dan passwordnya, tetapi kalau yang baru masuk atau baru memulai, bisa register user dahulu. Kayak register user bisa isi nama, email, telepon, alamat, provinsi, kota, username, dan password. Ketika diisi, maka gunakan username dan password yang telah terregister dan kita bisa login. Berikut adalah tampilan di dalam web Smartnesia atau aplikasi yang bisa di-download menggunakan HP Android. Di dalamnya ada e-budgeting. Bagaimana kita menghitung anggaran biaya ada di fitur ini. Lalu ada sistem informasi manajemen bahan, bagaimana kita memanajemen bahan setelah kita akan melaksanakan pekerjaan. Lalu ada sistem informasi manajemen tenaga, bagaimana kita memanajemen tenaga kita selama proses pekerjaan. Lalu ada manajemen UMKM bahan bangunan, ini untuk teman-teman yang bergerak dalam UMKM bahan bangunan, kita bantu manajemen sistem manajemennya. Lalu ada manajemen toko material, untuk teman-teman yang berusaha di bidang pengadaan atau toko material. Ini untuk manajemen kontraktor, ini juga buat teman-teman kontraktor untuk manajemen pekerjaan mereka sebagai kontraktor agar menjadi kontraktor yang profesional. Lalu ada engineering, tentang teknik, metode-metode kerja ada di dalam sini. Lalu ada e-data, yaitu data-data hasil analisa kita yang pernah kita hitung akan tersimpan di e-data. Ada e-galeri, ada galeri arsitek, kontraktor, bahan bangunan, dan lain-lain. Kita terkumpul di e-galeri. Ada e-mitra, ada e-tender, ada e-monitoring, dan FOK. Karena kita akan memulai menghitung RAB untuk pengembangan rumah, maka kita bisa klik menghitung RAB. Maka akan tampil RAB rumah tinggal. Kita hitung untuk hitung rumah tinggal, ada RAB interior dan RAB infrastruktur. Nah, kita pilih RAB rumah tinggal. Di RAB rumah tinggal ada RAB rumah baru, ada pengembangan, ada renovasi atau jenis pekerjaan, ada menghitung RAB rumah untuk estimator atau kontraktor. Karena kita ingin menghitung pengembangan rumah, maka klik pengembangan. Berikut akan tampil menghitung RAB pengembangan rumah. Tadi telah dijelaskan di depan, ini adalah hasil inovasi kami, adalah sebuah algoritma yang dapat menghitung RAB dengan cepat dan akurat dan detail. Di bawahnya kita tampak form menghitung RAB pengembangan rumah. Jadi kita bisa inputkan data-data yang ingin kita hitung rumahnya melalui form ini. Mari kita mulai. Kita isi nama, pekerjaan, provinsi, kota atau kabupaten, ukuran tanah kita isikan, waktu pelaksanaan 90 hari. Terserah kita mau ngisi berapa, yang penting logis. Kita mau ingin berapa lama waktu pelaksanaannya. Jumlah lantai, kita ingin ngembangin 2 lantai, kita klik 2 lantai. Berikut organisasi ruang pengembangan rumah. Untuk pengembangan lantai 1 kita tidak ada pengembangan di lantai 1, jadi kita masih pakai DNA existing. Jadi teras 1, teras 2, teras 3 kosongkan, ruang tamu, selasar, ruang tidur 1, ruang tidur 2, ruang tidur 3, tidur 4, tidur 5 kosongkan, ruang makan terus kita kosongkan karena kita tidak ada pengembangan di lantai 1. Kalau kita ada pengembangan di lantai 1, mungkin kita menambah kamar tidur di lantai 1, maka kita inputkan hanya denah ruangan yang kita kembangkan saja. Karena kita pengembangan lantai 2, maka kita mulai mengisi pada pengembangan lantai 2. Kita isikan tangga 3 kali 2,
ada void 4.5 kali 3. Jadi sistem tidak bisa membaca koma, maka koma diganti titik. Jumlah jendelanya 1 untuk pencahayaan di void. Void 2 tidak ada, selasar ada 2 kali 1 meter, selasar 2 tidak ada, ruang tidur 1 ada 4 kali 2.5, jumlah jendela 1, ruang tidur 2 ada 3 kali 3 meter, jumlah jendelanya 1 set, ruang tidur 3 tidak ada, ruang tidur 4 tidak ada. Di sini kita ada ruang cuci karena di sistem tidak bersifat umum, jadi kita bisa ganti dengan ruang keluarga. Jadi mungkin ada nama-nama ruang yang berbeda dengan di sini, kita ambil saja ruang yang mendekati. Artinya sistem menghitung sama karena di sini kita satu kesatuan rumah, ada lantai, ada dinding dan ada atapnya. Satu kesatuan rumah, maka tadi ruang cuci saya ganti ke ruang keluarga. Ukuran 2 kali 4, jendelanya 1 set. Kamar mandi tidak ada, kamar mandi 2 tidak ada, balkon tidak ada. Lalu selanjutnya masuk ke bangunan sementara. Kalau kita ingin menggunakan gudang kerja, maka kita isi ukuran gudang kerja kita. Kalau kita ingin bedeng kerja, kita mau buat, isi bedeng kerja. Karena di sini tidak ada gudang kerja dan bedeng kerja, maka nolkan saja. Dan selanjutnya ketinggian plafon, ini penting dan harus diisi. Jadi tinggi plafon 1 dari lantai 1 tadi adalah 3,5. Ini tetap harus diisi tinggi plafon 1 karena kita membuat pengembangan lantai 2 untuk mendukung karena ada butuh peningkatan pondasi dan tiang kolomnya. Jadi tinggi plafon 1 dari lantai 1 tetap harus diisi walaupun kita pengembangan kita di lantai 2. Lalu tinggi plafon 2 dari lantai 2 3 meter. Selanjutnya masuk ke spesifikasi bangunan. Bentuk atap adalah pelana, bahan dindingnya hebel, bahan catnya cat tembok, bahan lantainya adalah lantai keramik 30-30, bahan rangka atap baja ringan, bahan penutup atap genteng beton, bahan plafon gipsum rangka holo, bahan kusen pintu jendela kita pilih aluminium, bahan kloset duduk ini tidak terlalu penting, otomatis saja karena tidak ada kamar mandi. Lantai parkiran tidak ada, kita template saja. Atap parkiran kita tidak perlu ini, berubah. Akses bawah material, nah ini terkait sama kondisi lingkungan pekerjaan. Aksesnya adalah akses sedang karena hanya mobil pickup yang bisa masuk, dan luas area stok material, luas areanya kurang karena kini pengembangan masih ada rumah existing, jadi untuk menempatkan material agak sedikit sempit atau luas areanya kurang. Lalu selanjutnya biaya-biaya, ini ada biaya overhead atau lain-lain, kita isi 5%. Biaya pelaksanaan karena dilakukan oleh kontraktor, kita berikan jasa 10%. Selanjutnya kalau sudah pasti bisa kita periksa lagi, dan kalau memang ada perubahan silahkan dirubah. Kalau memang sudah benar-benar apa yang kita isikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita bisa klik hitung RAB pengembangan. Berikut adalah tampilan dari hasil analisa pengembangan rumah setelah sistem menganalisa dari data-data yang kita inputkan. Nah, tabel pertama ada data organisasi ruang, di mana informasi-informasi pengembangan rumah akan ditampilkan kembali karena kita tidak menginput lantai 1, karena tidak ada pengembangan di lantai 1, maka lantai 1 tidak tampil. Adanya lantai 2 berupa tangga
3 kali 2, void 4,5 kali 3, selasar 2 kali 1, kamar tidur 4 kali 2,5, kamar tidur 3 kali 2,5, dan ruang keluarga 2 kali 4. Pastikan apa yang kita input telah sesuai, karena mungkin kita ada salah ketik atau ukuran yang berbeda, atau tidak tampil, atau mungkin kelewat. Sebelum melihat tabel bawahnya lagi, sebaiknya kita ulang kembali perhitungan, karena ini adalah sebuah algoritma. Dia adalah membaca apa yang dia terima dan menganalisa apa yang dia tahu. Jadi kalau ada inputan yang tidak sesuai, bisa diulangi kembali. Tetap manusia yang memegang peranan dalam memutuskan. Jadi total pengembangan lantai 2 adalah 33,5 meter persegi, jumlah pintunya ada 2, jumlah jendelanya ada 4. Karena tadi telah sesuai semua inputan organisasi ruangnya. Lalu kita lihat tabel berikutnya adalah rencana spesifikasinya. Ini juga kita pastikan sesuai dengan apa yang kita input. Bila ada sesuatu yang berbeda atau tidak sesuai, bisa kita ulangi. Pertama, tinggi plafon lantai 1 3,5 sesuai. Tinggi plafon lantai 2 3 meter sesuai. Bentuk atap bentuk pelana. Pekerjaan dinding hebel, pekerjaan cat kualitas sedang, pekerjaan lantainya 30-30 keramik, rangka atapnya baja ringan, pekerjaan penutup atapnya genteng beton, pekerjaan plafonnya gipsum, pekerjaan kusen pintunya aluminium, kloset duduk, pekerjaan lantai parkiran paving block. Walaupun ini tidak kita butuhkan kloset dan paving block karena kita tidak menganalisa, tidak apa-apa, ini tampil karena tetap analisanya tidak keluar kloset dan lantai parkiran. Setidaknya apa yang kita input spesifikasi telah sesuai. Bila ada yang tidak sesuai, kita bisa mengulangi lagi proses perhitungan dari form tadi, kita hitung lagi, dan data yang telah kita analisa, kita hitung tidak hilang, akan tersimpan di e-data. Lalu selanjutnya, kalau ini karena sudah sesuai, kita lihat kondisi lingkungannya, aksesnya oleh mobil pick up, area stok materialnya terbatas, biaya overheadnya 5%, dan jasa konstruksinya 10%. Oke, sesuai dengan apa yang kita input. Lalu selanjutnya kita boleh melihat hasil analisanya. Setelah semua yang kita input telah sesuai, hasil analisanya pertama adalah rekapitulasi rencana anggaran biaya pengembangan rumah. Untuk pengembangan rumah, luas bangunan 33,5 pengembangannya, waktu pasir 90, jumlah lantainya 2, yang kita kembangkan adalah lantai 2-nya. Berikut adalah pekerjaan persiapan 2,1 juta, pekerjaan tanah 1,8, pekerjaan pondasi 11,2. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya membangun lantai 2 masih ada persiapan kerjaan tanah dan pondasi? Karena sistem akan menghitungkan, dikhawatirkan pondasi tidak kuat, maka diperlukan pondasi tambahan untuk menopang pengembangan lantai 2 yang kita kembangkan. Karena meningkatkan pengembangan lantai tidak meningkatkan pondasi akan membuat bahaya. Tetapi tadi mungkin banyak teman-teman sipil yang jago menganalisa struktur bisa memberi advice atau masukan terkait desain yang keluar, karena kita berpikir standar apa yang diperlukan, karena semua kan tergantung dari kondisi tanah dan beban yang di atas. Tapi analisanya adalah analisa standar yang di sini. Lalu ada pekerjaan bangunan, pekerjaan beton non struktur dan beton struktur 117 juta, pekerjaan dinding 30 juta, dan seterusnya. Ada pekerjaan plesteran, pelapis lantai, pelapis dinding, pekerjaan rangka atap, penutup plafon, pekerjaan aluminium, pekerjaan kaca penggantung, pekerjaan pengecatan, dan pekerjaan listrik. Jadi total pengembangan rumah adalah 356.989,01 rupiah. Demikian sistem menghitung secara totalnya. Rekapitulasi didapat dari mana? Rekapitulasi dapat dari daftar kuantitas dan harga atau bill of quantity. Jadi sistem juga menghitungkan bill of quantity-nya seperti pengukuran masangan boplang 6 meter lari, pembongkaran beton bertulang, karena pasti kita ada bobok-bobok kurang lebih 0,99 meter kubik bongkaran beton bertulang. Ada galian tanah tadi untuk pondasi tambahan, ada urukan tanah kembali, pemadatan tanah, urukan pasir. Ini untuk pekerjaan tanah. Ada pekerjaan pondasi, pembuatan pondasi plat beton, penulangan 125 kg per meter kubik, dan backisting sejumlah 2,15
meter kubik, satuannya 5,2 juta, totalnya 11,2 juta. Keterangannya adalah pondasi plat beton dengan ukuran 1x1x0,2. Itu standarnya. Kalau mau ditambah silakan. Kita punya keputusan, kita punya kepercayaan, kita punya desain, silakan saja. Ini adalah sebuah sistem yang berpikir dengan algoritma yang secara standar. Lalu ada pekerjaan beton struktur dan beton pekerjaan non struktur, totalnya 117 juta dari bill of quantity-nya, dan ini menjadi data dari rekapitulasi ini. Jadi uraiannya adalah di bill of quantity. Nah, bill of quantity ini didapat dari mana? Bill of quantity ini dapat dari daftar kebutuhan sumber daya per kegiatan. Jadi dari bill of quantity diuraikan kembali oleh sistem sampai penyusun terkecilnya, seperti pemasangan pengukuran dan pemasangan boplang 6 meter lari terdiri dari balok kayunya 0,12 meter kubik, pakunya 0,12 kg, papan kayunya 0,02 meter kubik, tukang kayu terampilnya 0,6 hari, pembantu tukang terampil atau pekerja 0,6 hari, dengan harga satuan yang berlaku di daerah yang kita pilih seluruh Indonesia. Jadi semua diuraikan per kegiatan. Jadi cukup banyak hasil analisanya. Teman-teman bisa print karena sudah masuk ke email masing-masing dan bisa ditransfer ke PDF. Sistem memberikan semua data untuk sebagai analisa teman-teman dalam menganalisa pengembangan rumah teman-teman. Lalu ada di bawahnya adalah tabel kebutuhan bahan material. Ini adalah jumlah dari bahan-bahan material yang kita perlukan. Total kebutuhannya ini berguna untuk kita dalam proses pengadaannya. Berapa jumlah material yang kita perlukan. Di sini terurai semua. Contoh ada holo 4x4 ini buat plafon, ada 19,5 batang. Ada holo 2/4 atau yang lebih kecil 7 batang. Ini diurai semua sampai kita bisa lihat ada gipsum, ada engsel pintu, ada kaca, ada pakunya. Jenis-jenis paku pun keluar, dari paku yang cukup besar sampai paku yang kecil. Jadi bagaimana sistem sangat mengurai, sangat detail. Ini adalah sebuah algoritma yang kuat. Ada paku sekrup, ada semen. Kita butuh semen 162,23 sak. Ini adalah sesuatu pekerjaan yang sulit bila dilakukan oleh hitung secara manual. Tetapi karena kita sudah punya algoritma yang baik, ini bisa terurai dengan baik. Ini adalah sebuah kebanggaan anak bangsa Indonesia bisa membuat sebuah algoritma yang sangat kuat untuk membantu menghitung rumah teman-teman semua untuk mengembangkan bangsa kita. Lalu ada tabel kebutuhan tenaga terurai, di mana pekerja butuh 294,25 hari. Karena kita ngisi waktu pelaksanaan adalah 90 hari, maka kita butuh tenaga kurang lebih 3 orang pekerja dan tukang 1 orang kurang lebih. Ini macam-macamnya, jadi kita bulatkan saja. Lalu di bawahnya juga ada tabel kebutuhan biaya bahan dan material. Jadi tadi udah ada volume bahannya, kita berikan juga informasi harganya. Ini untuk berguna teman-teman untuk menghitung cost controlnya atau memanajemen bahannya selama proses pelaksanaan. Dan juga telah dibuatkan fitur tersendiri untuk memanajemen bahan, sehingga teman-teman bisa mengendalikan prosesnya hari demi hari. Ini suatu hal yang sangat mengasihkan, di mana kita bisa memonitor langsung pekerjaan rumah kita atau proyek kita. Lalu selanjutnya adalah tabel kebutuhan biaya tenaga. Ada tenaga yang rencana kita perlukan, ada kategorinya, terus ada volumenya, satuannya, terus ada biaya tenaganya. Total tenaga ada 111.019.406 rupiah. Lalu selanjutnya ada tabel rekapitulasi kebutuhan biayanya, di mana total kebutuhan bahan 190 juta, kebutuhan tenaga 111 juta, dan alat bantu 4,5 juta. Alat bantu di sini adalah alat-alat kecil yang tidak mungkin kita urai semua dengan algoritma, tetapi kita fasilitasi seperti kayak benang, selang, martil, atau alat-alat perkakas-perkakas kecil yang mungkin habis pakai. Kita hitungkan kebutuhannya kurang lebih 4,5 juta untuk pengembangan rumah kita pada saat contoh kita hitung ini. Dan total kebutuhannya adalah 305.876.989 rupiah.
Lalu juga sistem memberikan jadwal pekerjaan pengembangan rumah. Ini membantu kita dalam proses memanajemen pelaksanaan, di mana minggu pertama kita tahu apa yang harus kita lakukan, pekerjaan apa yang harus sudah selesai, apa yang harus sudah mulai, sehingga apa yang kita rencanakan tidak meleset selama 90 hari. Jadi juga ada volumenya, dan jadwal ini pun sistem memberikan bobotnya. Di bawah kita dapat lihat bobot dari setiap minggu, harus apa yang kita raih, kita selesaikan per minggu. Jadi minggu pertama ada 0,7, minggu kedua ada 0,83, ini belum terlalu tinggi karena masih bongkar-bongkar. Lalu mulai meningkat ada 2,81 minggu ketiga, mulai bikin pondasi perkuatan, ada 11,71 minggu keempat, begitu seterusnya sampai minggu ke-13 kita selesai pekerjaan dan 100%. Lalu di bawahnya juga karena tadi ada jadwal pekerjaan, maka sistem memberikan juga analisa jadwal kebutuhan bahan material pengembangan rumah. Ini berguna untuk kita memonitor dan membeli material-material apa saja yang harus kita siapkan, waktunya kapan masuk gudang, sehingga pekerja dapat bekerja dengan optimum, tidak ada idle karena tidak ada alasan bahwa bahan belum dibeli, dan semua bahan diurai, diberikan kapan dia harus diadakan dalam setiap minggu. Jadi sistem memberikan kemudahan bagi kita terkait jadwal kebutuhan bahan. Dan di bawahnya juga karena ada bahan, maka diimbangi oleh pekerja. Jadi ada jadwal tenaga kerja pengembangan rumah, di mana sistem memberikan jumlah tenaga yang diperlukan dan rata-rata jumlah tenaga. Ini buat membantu kita berapa banyak orang yang akan kita pekerjakan untuk membangun pengembangan rumah kita. Dan terakhir, sistem juga memberikan tabel cash flow pengembangan rumah. Karena kita ketahui kita tidak mungkin bisa menyediakan uang sekaligus dan mungkin bertahap, maka sistem memperhitungkan kebutuhan keuangan per minggu akibat kita rencana pengeluaran terhadap pembelian bahan, pembayaran upah, dan alat bantu, sehingga sistem juga memberikan nilai kumulatif pengeluaran per minggunya sampai total seluruh rencana biaya kita habis. Secara garis besar demikian apa yang saya jelaskan terkait fitur untuk menghitung RAB pengembangan rumah. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengembangkan rumahnya, atau teman-teman kontraktor yang ingin bekerja untuk membantu orang mengembangkan rumah mereka. Biarlah ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, membuka lapangan kerja yang banyak, menciptakan para kontraktor yang profesional, dan memberi kepuasan bagi para pemilik rumah yang rumahnya dikembangkan. Demikian dari saya, semoga ini bermanfaat dan terima kasih.